Ini, penjaga itu menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Lalu tetua keluarga Han hanya ingin mengatakan sesuatu, tetapi mendengar minuman keras dari aula utama. Tuan Fan ada di sini. Tuan Patriark ada di sini. Mendengar ini, tetua keluarga Han tampak cemberut dan berkata, orang dewasa sudah kembali. Terlepas dari itu, mari beritahu penatua kelima dan biarkan dia bergegas menemui Tuan Fan. Ya. Penjaga itu menurut dan bergegas pergi, dan penatua keluarga Han bergegas ke Zengtang. Pada saat yang sama, di balai keluarga Han, 4 siluet datang perlahan ke kerumunan. Salah satunya adalah Han Family Patriarch Korean, yang memiliki kekuatan Heaven Realm Middle Stage, dan pria muda lainnya yang terlihat mirip dengan Han Yan memiliki beberapa poin, yaitu Patriarch Han Shaofei, yang pernah memiliki Han persaingannya adalah cukup ganas. Sekarang dia memiliki perlindungan dari Lord Immortal Monarch, dan dia menerobos Heaven Realm setengah tahun yang lalu. Namun, sebagai pembawa acara Korea, saat ini dia berjalan di belakang 2 orang lainnya. Salah satunya adalah seorang lelaki tua berjubah biru dengan wajah dingin, yang merupakan salah satu dari 2 teman terpercaya Heavenly Kilin, Fan Taikang. Fan Taikang memiliki nafas yang kuat. Kekuatan Heaven Realm di stage selanjutnya cukup membuat penonton terkagum-kagum. Meski dia tamu, tapi di hadapan pembawa acara tidak ada kontradiksi. Orang lain terlihat jauh lebih muda, tetapi di usia parubaya, alamnya penuh dengan tahap tengah alam surga. Meskipun tidak dapat dianggap di bawah kendali Raja Abadi, wajar jika dapat dikirim untuk berpartisipasi dalam hadiah ulang tahun Hanbing. 2 Raja Abadi berjalan di tengah kerumunan, dan semua tamu tiba-tiba berdiri, memuji terus-menerus, dan terlihat semakin menawan. Selamat datang di Fan. Master Fan memang teman dekat Master Immortal Monarch. Dengan seluruh kekuatannya, aku hanya harus menunggu dan melihat. Merupakan suatu kehormatan untuk melihat 2 orang dewasa. Xia Xiong juga memuji sekelompok orang. Dengan kekuatannya, dia hanya ditempatkan di kursi terdekat yang tidak jauh. Tidak mungkin. Semua keluarga aristokrat hadir di tempat kejadian. Ada dukungan di belakangnya, bukan kelompok tentara bayarannya. Meski dengan pujian, Xia Xiong penuh kekhawatiran setelah melihat siluet Fan Taikang. Antek Tuan Raja Abadi ada di sini, tapi itu cukup untuk memberi wajah keluarga Han. Jika mereka mulai, Kin Master mungkin tidak dapat memanfaatkannya. Selain itu, ini bukan lagi masalah langsung, tetapi ini adalah perwakilan Fan Taikang tetapi Raja Abadi. Siapa yang berani gagal menghargai kebaikan seseorang di hari ulang tahunnya? Jika itu mengganggu Raja Abadi, apalagi kota Ciyun, tidak ada tempat di sekitar Kilin Surgawi. Namun, kekhawatiran Xia Xiong tidak bisa dipuji oleh orang luar. Saya melihat Fan Taikang telah mencapai yang paling mencolok pertama di antara kerumunan, dan Han Jing bergegas menyapanya. Tuan Fan dapat mengagumi wajahnya dan membuat pemerintah berkembang. Tuan Fan, Tuan Wei, cepat masuk. 3 pusat kekuatan teratas keluarga Han semuanya ada di sini. Menghormati Fan Taikang, yang juga tampaknya terbiasa dengan ini, tetapi wajahnya sudah cukup. Segera, saya melihat Fan Taikang berteriak sambil tersenyum. Penatua Han sopan, hari ini Anda adalah protagonisnya. Orang tua baru saja datang untuk memberi selamat. Han Jing juga tersenyum cerah. Tuan Fan sopan. Beruntung Anda bisa mengagumi wajah Anda. Ucapan selamat seperti apa? Setelah sopan santun, Fan Taikang duduk di kursi pertama yang paling menonjol. Han Jing menemaninya, dan tuan rumah duduk, lalu semua tamu duduk. Namun, melihat Han Jing dan Fan Taikang berbicara dan tertawa, banyak tamu yang hadir merasa iri. Keluarga Han ini sangat bagus. Itu benar-benar bisa mencapai paha Tuan He. Ada Raja Abadi di atasnya, dan dalam beberapa dekade, ketika generasi muda keluarga Han tumbuh, kota Ciyun ini, aku khawatir itu benar-benar akan dinamai Han. Tidak mungkin, siapa yang membuat orang beruntung, telah jatuh ke mata Raja Abadi. Seluruh keluarga Han dapat digambarkan ceria dan cerewet. Seorang pelayan cantik menyajikan hidangan lezat. Dan meskipun orang Korea memperhatikan bahwa penatua kelima Han Rong tidak hadir, mereka tidak angkat bicara, takut merusak suasana. Saat itu, di dalam sel keluarga Han, beberapa orang dewasa, pesta ulang tahun Great Elder kita diperkirakan telah dimulai. Han Rong masih terlihat pucat. Dan penjaga keluarga Han di sekitarnya terpana oleh paksaan yang diungkapkan oleh Sui Chitian di pagi hari. Meski Anda tidak bisa merasakan keseruan Zengtang di sini, jamnya tidak akan salah. Beberapa orang di Qin Yichen mendengar ini. Jadi mereka perlahan bangun. Sementara yang pertama menggerakkan ototnya dan dengan ringan berkata sambil tersenyum. Tuan akhirnya telah tiba. Dan kita juga harus mendoakan umur panjang Tuan Tuahan. Semoga hidup 2 kata, sangat konyol. Sui Chitian juga melenturkan ototnya. Dia sudah terlalu lama menunggu hari ini. Pimpin jalan ke depan. Sekelompok 4 orang keluar dari kandang dengan santai. Di manakah tragedi para tahanan di bawah langkah sekecil apapun? Sebaliknya, Han Rong, yang mengambil 3 langkah, dan tidak tahu bahwa dia bersalah. Namun, meskipun Han Rong merasa malu, dia bukannya tanpa hati.
Meskipun saya tidak tahu mengapa orang-orang galak ini mungkin tahu bahwa Tuan Raja Abadi akan mengirim seorang utusan. Tetapi dia tidak peduli. Tetapi Han Rong tidak dapat menahannya. Dia mengakui bahwa kekuatan Qin Yichen dan yang lainnya memang bisa menyapu keluarga Han. Tapi jangan lupa, tidak hanya tamu dari semua pihak yang datang hari ini. Bahkan Lord Immortal Monarch mengirim seseorang untuk merayakan ulang tahunnya. Mungkin orang-orang ini tidak tahu cerita di dalamnya. Dan ketika mereka sampai di aula utama, ada orang dewasa yang mendukung Anda. Jadi Anda harus membalas dendam kemarin. Akibatnya, Han Rong memimpin, dan Qin Yichen mengikuti mereka. Tampak pucat, seolah-olah tidak ada kesadaran membobol ulang tahun orang lain. Setelah beberapa saat, di aula utama keluarga Han, para penjaga di sebelah dua melihat Han Rong tidak dapat membantu memulai. Terutama melihat Qin Yichen dan yang lainnya di belakangnya, bahkan mengerutkan kening. Penatua kelima, ini. Han Rong membuka mulutnya, tetapi merasakan tatapan dingin datang dari belakangnya, dan langsung terbatuk 2 kali. Jangan khawatirkan aku, diam saja. Bagaimanapun, Han Rong berjalan menuju aula utama, dan ketika seorang penjaga mengerutkan kening, dia tiba-tiba berpikir, ya, saya mendengar saudara laki-laki yang ada di gerbang kemarin mengatakan bahwa tetua kelima telah menangkap beberapa orang yang menyinggung keluarga Han kami. Kembalilah, apakah itu prestasi? Orang lain juga berkata dengan tegas, sepertinya, apakah tetua kelima akan mengajari mereka kepada para tamu dari semua pihak? Ini adalah hadiah ulang tahun Great Elder. Bukankah itu terlihat berlebihan? Apa yang Anda takutkan? Mungkin tetua agung dan tetua kelima yang berdiskusi dengan baik. Itulah yang membuat keluarga Han kita kuat. Ya, menyinggung keluarga Han kami, bahkan tidak memikirkan akhir yang baik. Beberapa orang berjalan ke aula utama. Kedatangan Han Rong segera membuat Han Jing berdenting dengan Fan Taikang dan menyadari bahwa dia tidak bisa menahan keterkejutannya, lalu melambaikan tangannya untuk memberi isyarat tempat duduk Han Rong. Tidak hanya Han Jing, tetapi juga semua tamu yang berencana untuk bersinggungan, mereka juga memperhatikan. Beberapa dari mereka kebetulan juga tamu yang membantu Han Rong belajar Qin Yichen di hotel kemarin. Dengan baik. Kakak Han Rong, mengapa kamu datang ke sini? Bawa orang-orang ini. Bukankah itu sesuatu yang telah Anda dan tetua Han diskusikan? Tolong bantu kami. Kakak Han Rong, ini tidak cukup untukmu. Ayo cepat. Ayo buat pot.